Bayangkan, ini terjadi hari ini. Seorang pemuda baru saja menikah. Malam pertamanya belum usai. Wangi kebahagiaan masih melekat di kamar kecil Madinah. Namun dari kejauhan, terdengar panggilan yang menggetarkan langit dan bumi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seruan jihad telah dikumandangkan. Di antara dua pilihan terbesar dalam hidup cinta dunia, atau panggilan langit, pemuda itu bangkit. Tanpa mandi junub, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Nama pemuda itu adalah Hanzalah bin Abi Amir. Malam itu, Madinah masih terlelap, lampu-lampu minyak redup. Angin gurun berhembus pelan. Di sebuah rumah sederhana, seorang pemuda baru saja menikah. Wajahnya berseri, tapi hatinya gelisah. Dan pagi itu, malaikat-malaikat turun dari langit untuk memandikan jasadnya. Ikuti kisah selengkapnya. Inilah Hanzalah bin Abi Amir. Dengan julukan Ghosilul Malaikah dalam Qismah, Kisah Hikmah. Bagian ke-1, pilihan paling berat. Madinah malam itu sunyi. Lampu-lampu sederhana menyala redup. Seorang pemuda saleh, wajahnya berseri, Hanzalah bin Abi Amir, akhirnya duduk sebagai seorang suami. Ia menikah dengan seorang wanita syalihah, putri dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik paling terkenal di Madinah. Ya, dari keluarga yang berbeda iman, dari dua dunia yang berlawanan, namun cinta dan iman menyatukan mereka. Pada malam sebelum perang Uhud, Hanzalah menikahi seorang wanita solihah bernama Jamilah binti Abdullah. Malam itu adalah malam yang dinanti setiap manusia. Namun takdir Allah telah menyiapkan panggilan yang lebih besar. Seruan perang di tengah malam. Di saat dua insan itu baru saja bersatu, tiba-tiba terdengar suara mengguncang Madinah. Allahu Akbar! 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 Wahai kaum muslimin, bersiaplah! Rasulullah menyeru menuju perang Uhud. Hanzalah terbangun. Ia sadar ia dalam keadaan junub. Waktu sangat sempit. Pasukan sudah berangkat. Namun ia tidak menunda. Ia mengambil pedangnya, mencium istrinya, dan seolah hatinya berkata, "Aku akan menyusul Rasulullah, meski dengan tubuh yang belum sempurna secara lahir. Tapi hatiku telah siap." Aku tak bisa tinggal diam, sementara Rasulullah memanggil. Tanpa mandi, tanpa baju perang lengkap, tanpa pamit panjang, ia berlari menembus subuh menuju Gunung Uhud. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 121. Bagian kedua, Perang Uhud, debu, darah dan takbir. Hanzalah berlari menuju Uhud, debu beterbangan, pedang beradu.
Darah dan teriakan memenuhi udara. Langkahnya cepat menembus fajar. Udara pagi Madinah dingin, tapi dadanya membara. Di sepanjang jalan, ia tahu, ia pengantin baru. Ia belum mandi, ia mungkin tak akan kembali. Namun satu hal, lebih ia yakini, Allah melihat niat, bukan keadaan. Gunung Uhud mulai tampak, debu perang menggantung di langit. Perang Uhud berkecamuk hebat, pasukan muslim sempat terpukul balik. Di tengah kekacauan itu, Hanzalah menerjang tanpa ragu. Ia menyerang langsung ke barisan musyrikin. Targetnya satu, Abu Sufyan. Dengan keberanian luar biasa, Hanzalah hampir menumbangkan pemimpin Quraisy itu. Namun takdir berkata lain. Dari belakang, Shaddad bin Al-Aswad menebaskan tombaknya. Hanzalah terjatuh. Darahnya membasahi tanah Uhud. Nafasnya terhenti. Ia syahid di hari pernikahannya. Bagian ketiga, dimandikan oleh langit. Setelah perang usai, Rasulullah bersabda, Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah di antara langit dan bumi dengan air dari awan. Para sahabat terdiam. Mereka mendatangi istri Hanzalah, dan sang istri berkata, Ia pergi ke Uhud dalam keadaan junub, belum sempat mandi. Maka sejak hari itu, Hanzalah mendapat gelar abadi, Ghosilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Tragedi yang indah di mata langit. Di bumi, ia gugur sebagai pengantin baru. Di langit, ia disambut malaikat. Ia kehilangan malam pertama, namun mendapatkan keabadian. Ia meninggalkan pelukan istri, namun dipeluk rahmat Allah. Bagian keempat, 10 hikmah kisah Hanzalah bin Abi Amir. 1. Prioritas hidup itu nyata. Hanzalah mengajarkan bahwa iman bukan sekadar kata, tapi pilihan nyata dan pembuktian saat diuji. 2. Cinta dunia tidak boleh mengalahkan panggilan Allah. Menikah itu mulia, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih utama. 3. Kesempurnaan niat lebih penting dari kesempurnaan kondisi. Ia belum mandi, tapi niatnya sempurna demi menunaikan panggilan jihad. 4. Anak bisa lebih mulia dari orang tuanya. Ayahnya musuh Islam, tapi Hanzalah kekasih langit. Itulah iman, tidak memandang dari mana asal dan keturunan. 5. Pemuda punya peran besar dalam Islam. Sejarah Islam dibangun oleh anak muda beriman. Semakin kuat imannya, maka semakin besar pengorbanan dalam membela Islam. 6. Jangan menunda kebaikan. Menunda bisa berarti kehilangan kesempatan emas. Hanzalah memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, walau harus mengorbankan masa bahagianya bersama istrinya. 7. Allah menutupi kekurangan hamba yang ikhlas. Malaikat turun karena keikhlasan Hanzalah. 8. Dunia boleh datang, tapi akhirat harus menang. Itulah keseimbangan sejati. 9. Syahid itu kehormatan, bukan kehilangan. Langit menyambutnya, bumi melepasnya. 10. Jadilah pemuda yang dicatat langit. Jika namamu tak dikenal manusia, biarlah dikenal malaikat. Bagian kelima, biografi Hanzalah bin Abi Amir. Nama lengkapnya adalah Hanzalah bin Abi Amir Al-Ansori Al-Ausi. Berasal dari suku Aus, penduduk asli Madinah, Yatsrib, termasuk kaum Anshor, penolong Rasulullah. Ia lebih dikenal dengan julukan mulianya, Ghosilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Julukan ini langsung diberikan oleh Rasulullah, bukan oleh manusia. Ia sangat kontras dengan ayahnya. Ayah Hanzalah bernama Abi Amir.
yang dijuluki masyarakat Quraisy sebagai Abi Amir Ar-Rahib, pendeta atau ahli ibadah. Namun ironisnya, ketika Islam datang, Abi Amir menolak kebenaran. Ia memusuhi Rasulullah, bahkan bergabung dengan musuh Islam. Rasulullah kemudian menjulukinya Abi Amir Al-Fasik, orang fasik. Keislaman dan kepribadian. Hanzalah masuk Islam dengan penuh keyakinan, dikenal sebagai pemuda saleh, bersih, dan berakhlak mulia. Sangat taat kepada Rasulullah, memiliki semangat jihad dan pengorbanan tinggi. Ia bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, namun satu amal ikhlasnya mengangkat derajatnya hingga langit. Keturunan. Dari pernikahan singkat itu, istrinya mengandung. Lahir seorang putra bernama Abdullah bin Hanzalah. Kelak, Abdullah menjadi pemimpin penduduk Madinah. Ia syahid bersama anak-anaknya dalam tragedi Perang Al-Harrah, dijuluki Ghosil bin Ghosil, anak dari orang yang dimandikan malaikat. Hanzalah mengajarkan satu hal, kesucian hati lebih cepat sampai ke langit daripada kesempurnaan persiapan dunia. Ia pergi dalam keadaan terburu-buru, namun disambut dengan kehormatan langit. Rahimahullah, Hanzalah bin Abi Amir Ghosilul Malaikah. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, komen, dan share. Saksikan terus kisah-kisah selanjutnya. Kismah, kisah hikmah.